Ya, Dak, satu orang ya, raja, sultan di zamannya, hidupnya penuh dengan kemewahan. Raja, sultan, mewah hidupnya, harta berlimpah, begitu, makanan banyak, tapi nggak pernah merasa bahagia hidup. Begitu-begitu aja hampa rasanya hidupnya, pengen mendapatkan sesuatu yang dicari dimanapun dengan harta yang dia miliki, tidak dapat dia. Mencari kebahagiaan yang menenteramkan batin. Lalu satu masa ini sultan, ini raja, lagi duduk di atas balkon rumahnya menghadap ke arah sungai. Dari sungai menepi satu sampan kecil ya, yang ditunggangi oleh seorang kakek tua. Si kakek tua musafir ini merapat dengan sampannya ke pinggir sungai. Di pinggir sungai ditambatkan itu sampan, kemudian diambil bungkusan makanannya, dibuka perbekalannya, ada mangkok di situ yang terbuat dari tanah ya, atau terbuat dari batok kelapa begitu. Ada bungkusan yang isinya tulang-tulang kambing yang sudah berwarna kehitaman karena saking lamanya disimpan. Ditaruh di mangkok, lalu ada garam ditaruh di mangkok sedikit, diambil air sungai, lalu diaduk. Kemudian dibuka bungkusan yang lain berupa roti yabis, roti yang kering, lalu dicelupkan di di kuah tadi itu ya, kuah tulang kambing itu ya, sopnya ceritanya tuh, celupkan di situ, dia makan, nikmat dia makan. Setelah makan selesai, satu roti dimakan, rapikan lagi semua bekalnya, dinyender di pohonan. Nyender di pohonan, lalu mengumandangkan sebuah bait syair yang sampai hari ini tertulis indah dalam sejarah. Apa dia bilang? Khubzun wa ma'un wa dhil, dzaka atau hadza naimun ajal. Roti kering, khubzun wa ma'un air, wa dhillu teduhan pohon, ini adalah nikmat yang besar. Hadza naimun ajallu, jahatu nikmatu rabbi, aku kufur terhadap nikmat Tuhanku. In gultu anni mugillu, jika aku katakan bahwa aku nggak punya apa-apa, aku kufur nikmat kalau begitu. Lalu serebaan di bawah pohon, kenyang perutnya, biasa kalau orang kenyang rebaan nyender, merem matanya, merem. Kata raja kepada pengawalnya, panggil itu orang tua, bawa ke sini. Tapi jangan bangunkan dia, biarkan dia dihormat sama orang tua itu. Ini raja hormat sama orang tua ini, pengen belajar kebahagiaan yang dia miliki. Jangan bangunkan dia, tunggu sampai dia bangun. Kalau udah bangun, panggil ke sini. Pergi pengawalnya, 2 orang pengawal, tungguin sampai bangun. Begitu bangun, ya Syekh, Tuan Raja, Tuan Sultan memanggil kamu. Ada apa? Dia ada perlu sama kamu. Saya nggak ada perlu sama dia. Jadi buat apa saya datang ke sana? Syuf, luar biasa orangnya. Ente kalau bilang, ente dipanggil mau orang kaya. Kapan? Ya secepatnya. Sekarang ya. Jangan tunda-tunda lagi. Ya, ini pasti bisnis ini. Ya, begitu. Proyek ini pasti proyek. Ya, bergegas. Dia bilang, saya nggak ada hajat. Buat apa? Kamu diperintahkan. Dia bukan raja saya, ngapain saya mesti batu? Katanya. Kamu diminta tolong untuk datang ke istana. Baik, kalau memang dia minta tolong, ya sebagai sesama muslim saya akan tolong. Datang ke istana. Disediakan makanan yang mewah. Di meja makan sediakan makanan yang banyak. Ayam panggang, daging, sopnya, segala macam, rotinya, macam-macam makanan yang mewah. Lalu dibilang, ya Syekh, ini semua saya sediakan untuk kamu, silakan makan bersama saya. Kenapa nggak mau makan bareng? Saya sudah makan, sudah kenyang. Tadi saya sudah makan. Dipaksa untuk makan, tidak cukup. Yang saya sudah makan sudah cukup.
Roti kering, ini ayam makan daging segala macam, buah-buahan. Tidak satu pun yang dia mau. Dia bilang, lah, tidak mau, cukup. Saya sudah makan cukup. Saya masak ini semua, saya sediakan untukmu, wahai Syekh. Tidak, saya tidak mau, cukup. Akhirnya bawa ini semua. Ya Syekh, saya undang kamu ke sini karena saya ingin belajar denganmu, begitu, tentang kebahagiaan yang kamu rasakan itu, yang saya nggak pernah punya. Tolong ajarkan sama saya. Berapapun upah yang kamu minta saya bayar. Walaupun emas seberat dirimu saya akan bayar. Begitu. Kemudian itu orang tua bilang, baik, ini orang-orang ya yang pengawal-pengawal kamu suruh masuk semuanya, suruh keluar dari sini. Baru saya mau bicara sama kamu. Suruh keluar semuanya. 4 mata dia bicara. Maka dinasehati sama orang tua itu, nasihat yang kuat, nasihat yang luar biasa, sampai berlinang air matanya. Itu raja berlinang air matanya, itu sultan berlinang air matanya. Nasihat yang begitu keras, begitu kuat nasihat. Lalu di akhir dibilang, ya Syekh, tadi aku mendengar kau katakan khubzun wa ma'un wa dhillu dzaka naimun ajallu jahatun ni'matu rabbi in gulta anni mugillu. Apa yang kau bilang nikmat yang besar, kamu makan dengan roti kering. Apanya yang besar? Begitu. Saya pengen tahu apa yang besar untuk kamu itu. Lalu orang tua itu mengatakan, ya Ibrahim. Si sultan ini sebetulnya namanya ya Ibrahim bin Adham. Ya Ibrahim dikatakan. Dia bilang, kam sa'ah tuhasib alaih wa kam sa'ah tuhasib ala man ma'ak. Berapa banyak, ya seberapa sering engkau hitung nikmat Allah yang ada pada kamu, dan seberapa sering engkau hitung nikmat yang ada bersama orang-orang yang di sekitar kamu. Dan semua ini akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah nangis ini, si raja tambah nangis. Ya Syekh, izinkan saya untuk jadi muridmu. Bolehkah saya jadi muridmu? Silakan. Bagaimana caranya saya belajar? Tinggalkan semua ini, tinggalkan istana ini. Saya tunggu nanti malam di pinggir pantai. Ya, kalau kamu tinggalkan semua ini, saya terima jadi murid. Maka malam hari dia keluar dari rumah, ya, dia pergi ke Syekh itu di pinggir pantai, ya, dan ditinggalkan semua istananya. Setelah dibagi-bagikan hartanya buat anaknya, istrinya, segala macam, ya, selesaikan urusannya semua, dia datang itu Syekh tengah malam. Ya, dia pergi bersama itu Syekh, itu bapak tua, belajar sama itu Syekh, ya, belajar saadah, belajar kebahagiaan, belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus meninggalkan semua harta bendanya, dia belajar bersyukur. Mahal benar biaya belajarnya ini orang. Tapi kemudian orang itu menjadi seorang yang agung, seorang yang mulia, ulama besar di zamannya, yaitu Ibrahim bin Adham.